Ustaz, saya mau nanya, gimana caranya menjaga sholat agar khusyuk? Ini bukan nanya, nyindir. Ada ulama Suriah namanya Ali Tontowi, almarhum Syekh Ali Tontowi menulis kitab kecil saja, sholat khusyuk. Katanya ada 5 langkah. Yang pertama, wuduknya jangan ngomong. Hadis sahih tentang wuduk jangan ngomong. Jadi ketika wuduk itu hadis riwayat Ibnu Majah, saat air masuk ke mulut maka iktikat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk. Air waktu membasuh muka keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Air menyiram tangan keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Air mengusap kepala keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki. Makanya jangan cerita waktu wudhu. Ini sekarang kita lihat di toilet orang wudhu terbuka. Kan gua udah ngomong kemarin jangan. Tapi lu gak ngerti kan, akhirnya kayak gitu kan. Makanya khusyuknya rusak. Kita ikuti saja sunnah ini. Nah, selesai wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat. Yang kedua, nggak boleh tasbih. Tasbih menjalin jari jemari sambil membunyi keretak. Nggak boleh tasbih. Nggak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Makanya dari tempat wudhu tasbih. Bro, gimana? Ntar sore jadi main futsal. Subhanallah. Dah, yang ketiga, ketika azan berkumandang, apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau orang ngomong sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. As-Suyuti itu ngomong. Dia ngomong bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsirnya 2. Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalan, bukan jalan lain. Yang kedua Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa kitab Imam As-Suyuti? Kata muridnya Ad-Daudi 500 juz kitabnya. Hafalan hadisnya berapa? Dia ngaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku nemu hadis lebih dari itu, aku akan hafal juga. Jadi kalau ada orang yang nggak nerima pendapat Imam Suyuti, ini orang error. Gurunya cuma hafal 3 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun kalau laptopnya hidup. Habis baterai hilang hadis. Dia pegang, ini Suyuti yang ngomong, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama, jaga wudhu. Yang kedua, jangan tasbih. Yang ketiga, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La as-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa barakta wa na'ala dzalika minasyaitin wasyaitin. Nah, ini mesti dijawab. Setelah itu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, anak-anak muda yang baru tobat belum hafal gerak-gerak karena yang muda. 4. Engkau mesti membaca. Qiraah dengan mutola'ah beda. Qiraah baca buku mulutnya bergerak, qiraah namanya. Sedangkan mutola'ah mulutnya diam. Kalau ada orang baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi, ayat-ayat cinta, diam, itu namanya mutola'ah. Tapi Quran bukan mutola'ah, qiraatul Quran, baca bukan mutola'ah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya diam, itu bukan baca Quran, itu namanya mutola'atul Quran.
qiraah, mulut bergerak. Datang orang bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya, Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, karena rahangnya bergerak. Oh, kalau begitu kuat Pak Ustaz. Tidak, dia sekedar hamsah. Beda dengan waswasah. Waswasah kedengaran ke telinga. Alladzi hamsah didengar telinga sendiri. Maka bacaan sholat. Maka saya heran kalau ada orang sholat Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Kelima, fahami bacaan. Sekarang ada pula yang mengajarkan sholat diterjemahkan. Tidak, bukan diterjemahkan, difahami saja. Sama seperti orang pertama belajar bahasa Jawa. Pertama-pertama dia hafal, tapi setelah lama tidak diterjemahkan lagi. Atau bahasa Inggris tidak diterjemahkan, dia sudah automatically, jadi tidak perlu diterjemahkan. Yang kamu terjemahkan, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 ini kita jaga, siapkan cawannya, maka Allah akan menurunkan kekhusyuan. Boleh jadi yang ngomong ini, yang ngajarkan anak-anak mudaku, boleh jadi kau lebih khusyuk daripada ustaz yang ceramah, karena hatimu lebih bersih, karena makananmu lebih halal, engkau jauh dari syubhat. Masalah kekhusyuan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari dirimu. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya